Oke, selamat datang di channel YouTube Loker Ilmu. Di sini kita akan mulai mencoba menguasai grammar dasar melalui materi yang nanti bisa didapatkan melalui deskripsi link di bawah nanti ya. Bisa di-download materi-materi ini yang berbentuk PDF. Untuk yang pertama kali, yang paling dasar kalau kita ingin bisa lancar mengerjakan soal-soal tes profisiensi bahasa Inggris, itu yang pertama kita harus mengetahui jenis-jenis kata dalam bahasa Inggris. Jadi begini, dalam satu kalimat dalam bahasa Inggris dia pasti ada beberapa mengandung kata benda atau noun. Terus ada juga kata sifat atau adjektif, kata keterangan atau adverb, dan kata kerja atau verb. Jadi teman-teman, rekan-rekan, ini sangat penting. Kita harus tahu apa itu kata benda, apa itu kata sifat, apa itu kata keterangan, apa itu kata kerja. Minimal kita harus tahu konstruksinya juga dalam bahasa Indonesia. Jadi misalnya kita mau membayangkan meja gitu ya. Meja itu maksudnya apa sih dalam bahasa Indonesia? Apakah kata sifat atau kata kerja atau kata benda? Itu harus tahu dulu itu teman-teman. Jadi meja itu adalah kata benda. Memukul itu adalah kata kerja dan seterusnya. Oke, sekarang kita coba masuk ke yang konsep pertama ya, yaitu ada konsep kata benda atau noun. Jadi yang dimaksud kata benda itu apa sih? Jadi kata benda itu adalah suatu kata yang menunjukkan bisa nama orang, nama tempat, atau nama suatu benda, segala sesuatu yang dibendakan. Itu masuknya kata benda atau noun. Nah, ini yang poin nomor 2 ini dalam bahasa Indonesia. Untuk membentuk kata benda biasanya ada awalan dan akhiran. Contohnya bahagia. Bahagia itu adalah kata sifat. Bahagia adalah kata sifat. Nah, untuk dijadikan kata benda, tinggal aja dikasih awalan ke dan akhiran an, sehingga terangkai menjadi kata kebahagiaan. Jadi dari kata bahagia kata sifat menjadi kebahagiaan kata benda. Poin yang nomor 3. Dalam bahasa Inggris untuk membentuk kata benda dapat dibuat dengan memberikan akhiran nce, ness, ion, man, dan lain sebagainya. Contohnya ada socialism, difference, happiness, dan lain-lain. Saya kasih contoh yang paling gampang deh. Happy. Happy itu kata sifat. Happy itu kata sifat bahagia. Kalau mau dijadiin kata benda, kebahagiaan, kita kasih aja akhiran ness-nya menjadi happiness. Kira-kira gambarannya seperti itu. Ada juga yang poin nomor 4 ini, kata benda manusia. Kalau yang nomor 3 tadi noun thing ya, kata benda benda mati. Kalau yang nomor 4 ini kata benda manusia. Dapat diberikan akhiran er, or, ist atau cian. Contohnya player, dari kata play kan, bermain. Kalau player orang yang bermain. Actor dari kata act. Pianis dari piano. Jadi piano itu bendanya piano, alat musik piano. Kalau pianis itu orang yang pintar bermain piano. Gitar juga ada kan, gitaris gitu, orang yang pintar bermain gitar. Musician, akhiran sian ini dari kata musik. Jadi musician orang yang ahli bermain musik. Nah, ini kenapa sih kalau rekan-rekan di sini bingung kenapa harus ngafalin nih akhiran-akhiran ini kata benda gitu. Ini nanti kalau teman-teman bisa mau menghafalkan beberapa akhiran itu, dia akan menyelamatkan di pada waktu teman-teman mengerjakan soal profisiensi tes bahasa Inggris seperti TOEFL gitu. Kenapa? Karena kalau kita tidak tahu artinya, tapi minimal kita tahu, oh ini akhirannya ment nih. Saya ingat ini adalah kata benda. Nah, teman-teman menebaknya itu masih bisa oke, meskipun nggak tahu artinya, masih bisa ngerjain gitu. Nanti di setelah penjelasan semua teori ini, kita akan coba mengupas tuntas semua penjelasan apa ini namanya, pengerjaan soal-soal tesnya. Jadi akan kita coba simulasikan benar atau enggak nih gitu.
Oke, balik lagi ke poin nomor 5. Kalau teman-teman melihat ada kata artikel di atau the ya, atau en, dia itu pasti diikuti oleh kata benda. Jadi ini seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Misalnya waktu mengerjakan, aduh ini artinya apa ya? Teman-teman nggak tahu ini artinya apa, tapi minimal teman-teman tahu kalau ada the, atau en, dia pasti adalah kata benda. Jadi kita bisa menebak-nebak nih, oh ini kata benda ini. Kalau kata benda ngerjainnya kayak gini nanti gitu. Hubungannya sama yang nomor 6 nih, poin nomor 6. Kata benda pasti merupakan subjek maupun objek dalam kalimat. Jadi kalau kita mau mencari subjeknya apa atau objeknya apa, cari aja kata bendanya. Dia pasti kata benda, subjek atau objek itu. Yang membedakan subjek atau objek itu adalah kedudukannya dalam kalimat. Jadi kalau di sebelum kata benda, di sebelum kata kerja itu namanya subjek. Tapi di sesudah kata kerja atau di sesudah verb, dia namanya objek. Saya memukul Andi. Saya di sini subjek. Memukul itu kata kerjanya. Andi adalah objeknya. Baik saya maupun Andi itu merupakan sama-sama kata benda. Seperti itu. Oke, di bab pertama kita sudah lalui. Silahkan teman-teman nanti mencoba meresapi bab pertama ini tentang pengenalan kata benda.